Hello English learners, meet me again with Miss Puri in Purimi YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang narrative text. Simak baik-baik penjelasannya sampai selesai ya. What is narrative text? Narrative text is the text purpose to entertain or amuse listeners or readers with the stories or tales. Apa sih teks naratif itu? Teks naratif adalah teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan suatu kisah atau cerita. Dan cerita yang dikisahkan dalam teks naratif ada banyak ragamnya. Di antaranya, fable. Fable is moral story about animal which behave like human. Fable adalah cerita yang mengandung pesan moral dengan binatang sebagai tokoh yang berperilaku layaknya manusia di dalam ceritanya. Jenis cerita ini biasanya digunakan oleh para orang tua zaman dahulu sebagai media untuk menasehati anak-anaknya. Contoh cerita fabel diantaranya The Lion and the Mouse, The Crocodile and the Mouse Deer, The Race Between the Hare and the Tortoise. Folktale. Folktale is traditional stories passed down from one generation to the next. Folktale atau cerita rakyat adalah kisah yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. Contoh dari folktale atau cerita rakyat diantaranya adalah Malin Kundang, Lutung Kasarung, Sikabayan. Legend. Legend is stories which related on how a place or something is formed. Legend atau legenda adalah cerita yang mengisahkan asal-usul sebuah tempat atau sesuatu. Contoh dari legend atau legenda diantaranya Roro Jonggrang, The Legend of Candi Prambanan, The Legend of Lake Toba, The Legend of Mount Tangkuban Perahu. Fairy tale. Fairy tale is children's stories about magics or miracles things, including fairies, princesses, giants, etc. Fairy tale atau kisah peri adalah cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban atau sihir, seperti peri, putri, pangeran, raksasa, dan sebagainya. Contoh dari fairy tale, Cinderella, Pinocchio, Rapunzel. Myth. Myth is the stories believed true by some people but stories cannot be true. It was told in ancient culture to explain practice, belief, or natural occurrence. Myth yang dalam bahasa Indonesia disebut mite atau mitos adalah cerita yang diyakini benar oleh banyak orang tetapi belum bisa dibuktikan kebenarannya. Mite diceritakan dalam budaya kuno untuk menjelaskan praktis, kepercayaan, atau kejadian alam. Biasanya berhubungan dengan hal-hal yang mistis atau gaib, seperti makhluk halus, dewa, dewi, dan sebagainya. Contoh dari myth atau mite adalah Roro Kidul, Sun Wukong, Poseidon. Sage. Sage is stories related to history which tell about the courage, heroism, supernatural powers, and miracles of a person. Sage adalah cerita yang berkaitan dengan sejarah yang mengisahkan keberanian, kepahlawanan, kekuatan supranatural, dan keajaiban dari seseorang. Contohnya, Robin Hood, Si Pitung, Zorro. Parable. Parable is short, realistic stories that teach moral or religious lessons. Parabel adalah cerita pendek dan nyata yang mengandung pengajaran moral atau agama. Biasanya terdapat dalam kisah-kisah yang diriwayatkan dalam kitab suci. Contoh dari parabel diantaranya Ashabul Kahfi, Samiri and the Cow, The Prophet Tales. Anecdote. Anecdote is a short, usually personal story about an interesting experience of a person that is often funny, hard to believe, or inspirational. It may be real or fictional. Anekdot adalah cerita pribadi tentang pengalaman menarik dari seseorang yang biasanya lucu, sukar dipercaya, atau menginspirasi.
Cerita ini bisa berdasarkan kisah nyata ataupun fiksi. Anekdot biasanya disampaikan untuk menggambarkan kepribadian, ciri khas, atau sikap seseorang yang unik. Umumnya, kita sering menceritakan anekdot pada peristiwa khusus, seperti acara reuni, ulang tahun, pernikahan, dan acara-acara lainnya untuk menghormati seseorang. Misal, saat pernikahan, si mempelai pria menceritakan bagaimana kisah dia pertama kali bertemu dan apa yang membuat dia tertarik untuk menikahi si mempelai wanita. Alasan kenapa kita menceritakan anekdot adalah karena cerita pengalaman lebih baik dalam menggambarkan seseorang daripada kata-kata. Anekdot lebih pas untuk mengilustrasikan seperti apa orang tersebut dan bagaimana sifat dan perilakunya. Contoh dari anekdot yang paling umum diceritakan diantaranya Nasreddin, Abu Nawas. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri kebahasaan dalam teks naratif. Language features of narrative. First, narrative begin with the adverb of time, such as a long time ago, once upon a time, one day. Ciri pertama dari teks naratif adalah penggunaan kata keterangan waktu seperti pada zaman dahulu, pada suatu waktu, atau pada suatu hari, dan sebagainya. Next, focused on specific participants such as Cinderella, Pinocchio, Sang Kuryang, Kabayan. Ciri kedua, teks naratif berfokus pada partisipan khusus seperti Cinderella, Pinocchio, Sang Kuryang, Kabayan, dan sebagainya. Contoh pada teks di bawah ini, partisipan yang diceritakan adalah Sahala. Next, using action verbs, verbal and mental processes. Ciri ketiga dari teks naratif adalah menggunakan kata kerja tindakan, proses verbal, dan mental. Contohnya seperti yang ditandai dalam teks dongeng berikut ini. Using direct and indirect speeches. Ciri keempat, teks naratif biasanya menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung untuk menyampaikan ujaran para tokoh dalam cerita. Using past tense. Ciri khas dari teks naratif selanjutnya adalah menggunakan kalimat bentuk past tense, yaitu pola kalimat dengan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, seperti kata kerja yang ditandai pada potongan teks naratif berikut ini. Next, using linking words related to time, such as when, then, suddenly, eventually, etc. Ciri lain dari teks naratif adalah menggunakan kata penghubung yang berkaitan dengan waktu, seperti ketika, kemudian, lalu, tiba-tiba, akhirnya, dan sebagainya. Selanjutnya, kita bahas struktur dari teks naratif. The structure of narrative text consists of orientations, complications, resolutions, and coda. Struktur teks naratif terdiri dari bagian pengenalan, konflik atau krisis, penyelesaian masalah, dan koda. First, orientation. It is about the opening paragraph where the characters and the setting of the story are introduced. Teks naratif diawali dengan bagian orientasi atau pengenalan, yaitu bagian paragraf awal yang mengenalkan tokoh dan setting dalam cerita. Sebagai contoh, bisa dilihat dari cuplikan dongeng yang berjudul The Legend of Lake Toba ini. Di paragraf pertama atau bagian orientation disebutkan nama tokoh utamanya dan di mana kejadian cerita itu bermula. Pada bagian paragraf awal, disebutkan tokoh dalam cerita itu adalah seorang penangkap ikan bernama Sahala yang tinggal di daerah Sumatera Utara. Dia menangkap ikan ajaib yang bisa berbicara dan berubah menjadi wanita cantik. Second, complication. In the complication part, the problems or crisis in the story is developed.
Bagian kedua dari teks naratif adalah complication, yaitu bagian konflik atau munculnya permasalahan. Bagian ini merupakan ciri khas dari struktur naratif. Tanpa complication, kisah dalam naratif tidak akan terasa hidup bahkan hambar. Semakin banyak konflik, cerita akan semakin seru. Contoh bagian complication bisa dilihat dari potongan cerita berikut ini. Ketika Sahala ingin menikahi wanita cantik itu, dia harus berjanji untuk merahasiakan kepada semua orang bahwa wanita cantik itu adalah seekor ikan, dan Sahala menyanggupi syarat tersebut. Krisis semakin berkembang ketika Sahala marah pada kedua putrinya karena mereka telah memakan habis makan siangnya. Dia menghardik kedua putrinya dengan kalimat, "Dasar anak ikan." Saat dia menghardik kedua putrinya dengan kalimat itu, maka rahasia bahwa ibunya adalah seekor ikan terbongkar. Third, resolution. Where the problems in the story is solved, it may be happy ending or sad ending. Bagian selanjutnya adalah resolusi, yaitu bagian ketika masalah dalam cerita terselesaikan. Akhir dari cerita bisa jadi bahagia atau sedih. Pada akhir cerita di teks ini, istri Sahala memohon sesuatu kepada langit karena suaminya telah melanggar janjinya. Ada gempa bumi dan hujan sangat deras sekali, sehingga genangan airnya membentuk sebuah danau yang sekarang dinamakan Danau Toba. Dan karena telah melanggar janjinya, Sahala berubah menjadi sebuah pulau di tengah danau tersebut, yang sekarang bernama Pulau Samosir. Fourth, coda. Coda merupakan bagian teks naratif yang bersifat opsional. Bagian ini kadang ada, kadang juga tidak ada pada akhir cerita. Coda adalah bagian yang menjelaskan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Dengan kata lain, si penulis cerita menyampaikan langsung apa pesan moral yang dapat diambil dari kisah yang dia tulis. Jika bagian coda ini tidak ada, maka artinya pembacalah yang harus menyimpulkan sendiri apa pesan moral yang bisa diambil dari cerita yang mereka baca. Dalam cuplikan teks dongeng berikut, tidak ada bagian coda. Artinya, pembacalah yang harus menyimpulkan sendiri pesan moral yang disampaikan pada cerita yang berjudul The Legend of Lake Toba ini. Nah, seperti itulah penjelasan tentang naratif teks atau teks cerita ini. Semoga penjelasan di video ini dapat dengan mudah kalian pahami ya. Sekian dulu materi pelajaran bahasa Inggris kali ini. Thanks for watching. Bye-bye.